Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah pagi ini akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir minggu lalu kita sudah membahas tentang keistimewaan atau dalil-dalil tentang keistimewaan zikir-zikir yang tidak terikat dengan waktu. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi ini kita akan masuk kepada pembahasan yang baru. Babu ma yaqulu idza istayqadha min manamihi. Bab zikir-zikir atau doa-doa yang dibaca ketika bangun dari tidur, ya. Jadi kita mulai mempelajari dalil-dalil atau hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca saat kita bangun tidur. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, pengarang kitab kita, dia akan memulai zikir itu dari awal, yaitu dari kita bangun tidur. Nanti secara berangsur semua aktivitas dalam satu hari itu urutannya seperti itu. Ya, bangun tidur, pakai baju dan sebagainya, terus sampai tidur lagi. Itulah urutan zikir-zikir atau doa-doa yang akan kita baca di dalam kitab ini. Jadi yang pertama ini kita membahas tentang zikir yang dibaca atau doa yang dibaca saat kita bangun tidur. Rawaina fi sahihai imamai muhadditsin. Kami riwayatkan di dalam kitab dua sahih, ya. Imam ahli hadis, ya, maksud dua kitab sahih berarti sahih Bukhari dan sahih Muslim, ya. Siapa itu? Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, yaitu Imam al-Bukhari. Yang kedua, wa Abil Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi. Yang kedua adalah Imam Muslim radhiyallahu anhuma. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya dari Abu Hurairah. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Yaqidu syaitan, syaitan mengikat atau membelenggu ala qafiyati ra'si ahadikum, atas qafiyah
Qafiyah itu ini apa namanya? Tengkuk, ya, tengkuk. Nah, ini sini. Ini namanya qafiyah. Ini qafiyah. Ya. Jadi syaitan mengikat atas tengkuk kepala salah seorang kamu apabila dia tidur. Idza huwa nama. Jadi kalau kita tidur, syaitan mengikat di tengkuk kita ini. Ya, diikat. Ya. Nah, ikatannya itu salasa uqadin, 3 ikatan. Nah, jadi setiap kita tidur, diikatlah tengkuk kita 3 ikatan. Yang mengikatnya adalah syaitan. Setiap tidur. Setiap tidur. Jadi makanya kalau kita baru-baru bangun tidur, itu terasa berat, malas, capek, ya kan? Ketika baru-baru bangun tidur. Kenapa itu? Ya karena masih diikat. Leher kita ini diikat, ya, dibelenggu sama syaitan. Sama, mau baca mau enggak, kalau tidur pasti diikat sama syaitan. Nah, jadi yadribu ala kulli uqdatin makan. Syaitan memukul, dipukul syaitan itulah setiap uqdah, setiap ikatan itu akan tempatnya. Jadi maksudnya dijampi syaitan lah, dibaca-baca syaitan lah. Setiap satu ikatannya itu kan 3 kali ikat, tiga ikatannya. Setiap satu ikat itu dibaca, dimantra-mantra oleh syaitan. Apa contoh mantranya? Alaika lailun tawilun farqut. Malam ini masih panjang, tidurlah. Nah, jadi makanya kalau pagi-pagi bangun itu terasa berat. Nah, berarti kamu sedang kena mantra syaitan. Malamnya masih panjang, tidur lagi. Ya. Atau misalnya dah bangun kita tengok jam, 10 menit lagi, palarlah 10 menit lagi. Itu udah kena mantra syaitan. Ya, sering ngerasa kayak gitu. Ya. Kalau anak bahkan lebih parah lagi, udah bangun dia dari asrama, di kamar mandi masih tidur lagi. Duduk ini masih tidur lagi. Itu kena mantra-mantra syaitan. Ya. Jadi setiap ikatannya itu dimantrain sama syaitan, dijampi-jampi sama syaitan. 3 kali ikatan. Maka terasa berat kali kalau bangun tidur itu. Terasa malas, capek. Ya. Ada yang sebahagian mudah emosi. Kalau dibangunin emosi dia, marah dia. Ya, ada. Ya. Itu kena mantra-mantra syaitan itu. Ya, hati-hati ya. Bangunkan kawannya, marah kawannya, itu berarti kena mantra syaitan dia itu. Siapapun mau apapun kalian baca, kalau tidur pasti diikat dengan 3 ikatan. Lalu bagaimana solusinya supaya lepas kita dari ikatan itu? Nah, ini diajarkan oleh Nabi kita. Fa inistaiqadha wa dzakara Allah Ta'ala in hallat 'uqdatun. Apabila dia bangun, kemudian dia berzikir mengingat Allah, maka terbukalah satu ikatan. Nah, jadi membuka ikatannya itu adalah saat bangun, bukan sebelum tidur. Jadi semua yang tertidur dia pasti akan merasakan berat ketika bangun. Mata ini berat kali, malas, capek, kadang emosi, marah. Ya. Semua orang tidur merasakan hal itu. Cuman bedanya orang yang berilmu dengan orang yang taat itu dia bisa hilangkan itu. Nggak ada rasa malasnya lagi, nggak ada rasa marahnya lagi. Dia bangunnya semangat. Gitu ya. Bagaimana caranya? Dengan menghilangkan semua ikatan itu. Salah satunya adalah yang diajarkan oleh Nabi kita, apabila bangun
berzikir, mengingat Allah. Ya. Zikirnya apa? Ya, kalau dari hadis ini bebas, mau zikir apa saja enggak apa-apa. Kalau dari hadis ini ya, itu bebas. Mau bilang alhamdulillah, subhanallah. Yang penting zikir Allahu akbar, la ilaha illallah. Itulah yang kita ucapkan saat kita bangun. Tapi kalau kita hafal yang diajarkan oleh Nabi lebih bagus. Apa contohnya zikir kita baca saat bangun? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu lebih bagus. Itu yang diajarkan Nabi. Tapi kalau sekiranya enggak dapat itu, baca alhamdulillahirabbil alamin atau Allahu akbar atau la ilaha illallah. Zikir apa saja boleh. Kalau sudah kita baca itu inhallat 'uqdatun. Terbukalah satu ikatan. Ya, terbuka dia. Oke? Jadi mulai nanti setiap bangun jangan lupa baca zikir. Baca doa. Apa saja doanya? Apa saja zikirnya? Yang penting saat bangun ingat Allah. Saat bangun tidur terbuka mata kita ingat Allah. Itu yang paling penting. Ya. Kalau kita buat seperti itu terbukalah satu ikatan. Fa in tawadda'a inhallat 'uqdatun. Maka jika dia berwudu maka terbuka satu ikatan lagi. Jadi kalau cuma baca doa saja, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Udah itu aja, kemudian golek-golek lagi masih ada dua ikatan lagi, maka tidur lagi lah itu nanti. Itu akan tidur lagi nanti. Ya. Jadi bagaimana supaya jangan terasa berat badan kita? Berdiri, pergi kamar mandi, langsung berwudu. Ya, langsung wudu. Ya, atau kalau mau mandi silakan. Mandi, wudu dan seterusnya. Kalau kita lakukan seperti itu, kita wudu, maka terbukalah ikatan kedua. Berarti tinggal berapa ikatan? Tinggal satu lagi. Fa in shalla inhallat 'uqaduhu kulluha. Maka apabila dia sholat terbukalah semua ikatannya. Jadi kalau udah wudu kita sholat. Sholat apa? Ya, tergantung jam bangunnya kita. Kalau bangunnya jam 4, berarti setelah wudu kita sholatnya sholat tahajud. Ya, ketika kita sholat tahajud maka terbukalah semua ikatan yang 3 tadi. Oke? Fa asbaha nashitan thayyiban nafsi. Maka apabila orang itu melakukan seperti itu, ya tadi bangun berzikir dia, berwudu, kemudian langsung sholat, fa asbaha nashitan, maka dia akan bangun pagi itu dalam keadaan nasyit. Nashitan itu semangat. Ya, nashitan, semangat. Thayyiban nafsi, baik perasaannya. Ya, apa? Moodnya baik, dalam mood yang baik. Tahu mood. Lagi nggak enak mood. Lagi nggak enak moodnya nih. Moodnya lagi nggak mood. Lagi nggak mood. Nah, perasaannya lagi nggak enak. Biasanya orang kalau nggak enak perasaannya, semua salah. Semua kurang. Ya. Tapi kalau moodnya lagi baik, perasaannya lagi baik, maka semua jadi bahagia. Jadi orang yang terlepas dari 3 ikatan itu, ikatan setan itu, maka dia akan bangun dalam keadaan semangat. Kedua, moodnya akan baik, perasaannya akan baik. Ya, enak hidupnya. Wa illa, dan apabila tidak dia lakukan seperti itu, masih ada ikatan di tengkuknya ini, di lehernya itu, asbaha khabithan nafsi kasla. Maka dia akan bangun pagi-pagi itu dalam keadaan mood yang tidak baik, perasaan yang tidak baik, khabithan nafs. Lawan dari thayyib. Thayyib baik, khabith jahat, buruk. Buruk perasaannya, kaslan, malas, semuanya malas. Ya.
mau menghafal malas, mau sekolah malas, mau kebersihan malas, mau masak malas. Cuma karena mikir udah wajib dikerjakan juga. Nah, mungkin kita merasakan itu. Ya, yang belajar misalnya, ya. Cuma karena udah mesti belajar, mesti pergi juga sekolah, pergi juga. Cuma sebenarnya perasaan malas. Kalau malas itu karena masih ada ikatan di tengkuk kita. Ikatan apa? Ikatan setan. Ya, setannya masih mengikat. Hada lafzu riwayat Bukhari. Ini lafaz riwayat dari Imam Bukhari. Wa riwayat Muslim bimaknahu, dan riwayat Imam Muslim semakna dengan itu. Wa qafiyatur ra'si akhiruhu, dan qafiyah ra's, ya, tengkuk itu ini akhirnya. Nah, inilah qafiyah itu. Ya. Oke. Udah mulai dari sekarang udah bisa menjaga diri dari mantra-mantra setan, ya, karena kalau kita tidur, ya, kita tidur itu lepas dari penjagaan kita, maka setan mudah mengikat kita, memantra-mantrai kita. Nah, jadi supaya lepas tadi bagaimana caranya? Pertama, berzikir, berdoa, ya, apa lafaz zikirnya, lafaz doanya bebas, apa saja. Nah, tapi kalau hafal yang kita tahu, yang diajarkan oleh Nabi, nah itu lebih afdal. Contohnya yang biasa dihafal dari kita kecil dulu, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian yang kedua, berwudu. Langsung, ya, enggak usah nunggu-nunggu dulu, duduk-duduk dulu, baring-baring dulu, enggak usah, langsung berwudu. Baru yang ketiga, sholat. Sholat apa? Sholat apa saja. Ya, sholat apa saja. Sholat apa misalnya, ya, sholat tahajud, ya, atau sholat subuh, atau sholat rawatib, ya, qobliyah subuh, ya, dan lain sebagainya. Sholat apa saja yang ada pada waktu itu, ya, yang ada pada waktu itu. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari, dan kami riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah bin Yaman dan Abu Dzar radhiyallahu anhu, mereka berdua berkata. Hudzaifah bin Yaman, ya, Hudzaifah bin Yaman ini adalah salah satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ahli, yang sangat faham tentang fitnah-fitnah dunia, ya, fitnah-fitnah akhir zaman, ya, tentang fitnah. Apa contoh fitnah-fitnah? Harta, ya, jabatan, ya, itu adalah fitnah, ya. Bahkan Rasulullah SAW memberitahu kepada Hudzaifah bin Yaman itu, apa kata Nabi kita? Ma yakunu ilayya an taquma as-sa'ah wa inni la'alamun nas bi kulli fitnah hiya ka'inah. Ma yakunu ila an taquma as-sa'ah, tidak akan berdiri terjadi hari kiamat, ya, dan tidak akan ada orang yang lebih tahu tentang fitnah-fitnah hari kiamat itu kecuali saya, kata Hudzaifah bin Yaman. Jadi orang yang paling tahu tentang fitnah dunia ini, apa saja yang ada, cobaan-cobaan yang Allah berikan di dunia ini kepada manusia, yang paling tahu itu adalah Hudzaifah bin Yaman, ya. Dan beliau digelar sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin. Hudzaifah bin Yaman adalah sahabat Nabi yang memegang rahasia-rahasia berkaitan dengan orang-orang munafik. Ya, jadi pemegang rahasia Nabi banyak.
Salah satunya Hudzaifah bin Yaman. Jadi kalau Hudzaifah bin Yaman, dia tahu rahasia tentang orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik di kalangan Madinah itu, yang tahu adalah Hudzaifah bin Yaman. Nah, itu percaya Nabi. Nabi ngasih tahu sama Hudzaifah, ini orang munafik. Ini orang munafik. Jadi orang munafik itu kan zahirnya ke Islam. Mereka pergi ke masjid, mereka sholat, mereka puasa, sama kayak muslim, yang nggak ada bedanya, sama. Nah, cuma di hati mereka enggak beriman. Beriman cuma di luarnya saja, ya, supaya selamat, supaya enggak bayar pajak, ya, supaya tidak diperangi. Jadi Nabi tahu siapa-siapa orang itu yang enggak betul-betul beriman itu, Nabi tahu. Dan di antara semua sahabat yang bisa mengenali itu hanya Hudzaifah bin Yaman. Ya, Hudzaifah bin Yaman ini tahu pun dia karena apa? Dikasih tahu sama Nabi. Si fulan itu orang munafik. Si fulan ini orang munafik. Ditunjuk sama Nabi. Ya? Nah, itulah Hudzaifah bin Yaman. Ya. Hadis yang diriwayatkannya sekitar 100 lebih, ya, 100 lebih. Lebihnya tidak tahu berapa. Meninggal di bulan Muharram tahun 36 Hijriah, 40 hari setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu khalifah yang ketiga. Dia meninggalnya dibunuh. 40 hari setelah pembunuhan Utsman bin Affan, meninggallah Hudzaifah bin Yaman. Ini sahabat yang sangat mulia, sahabat yang sangat dipercaya. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab, ketika ada orang meninggal dunia, kalau Hudzaifah bin Yaman enggak sholat, enggak menyolatkannya, maka Umar bin Khattab enggak akan menyolatkannya. Itu saking percayanya sahabat sama Hudzaifah bin Yaman. Jadi kalau Hudzaifah bin Yaman enggak menyolatkan jenazah itu, maka Umar bin Khattab tidak ikut menyolatkan. Tapi kalau Hudzaifah bin Yaman menyolatkan jenazah itu, walaupun Umar enggak kenal siapa jenazah itu, orang mana dia, siapa namanya, apa sebab kematiannya, asal dia nampak Hudzaifah bin Yaman menyolatkan jenazah itu, Umar pasti ikut. Itu saking dipercayanya dia. Itulah Hudzaifah, ya, Hudzaifah bin Yaman. Ya, hadis ini dari beliau dan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, apabila dia awa apa namanya, berbaring, ingin tidur, ila firashihi, ke tempat tidurnya. Apabila Nabi berbaring ke tempat tidurnya, qala, Nabi membaca bismikallahumma ahya wa amut. Itu hadisnya. Bismikallahumma ahya wa amut. Itu saja, ya. Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Itu doanya, ya. Jadi kalau kita udah mulai berbaring di tempat tidur kita, mau tidur, Nabi mengajarkan, dicontohkan sama Nabi, yang dibaca adalah bismikallahumma ahya wa amut. Oke, apa? Ya. Pendek, ya. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Ya, bismikallahumma ahya wa amut. Tapi apakah ini saja zikir kita atau doa kita sebelum tidur? Enggak, banyak lagi. Ini salah satunya.
Ya, salah satunya. Selainnya banyaklah, kita baca 3 kul, baca ayat kursi, ya banyaklah. Ini kita apa dulu tentang doanya saja. Bismikallahumma ahya wa amut. Karena di bab ini yang dipelajari tentang bangunnya, bukan tentang mau tidurnya. Maka sambungan hadisnya ada lagi. Wa idastaiqadha, dan apabila Nabi bangun, qala, Nabi membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, ini sudah hafal ya yang tadi yang kita baca tadi. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Ya, ini doa bangun tidur. Jadi inilah termasuk salah satu zikir yang kita baca saat bangun tadi. Kalau kita baca ini maka inhalat 'uqdatun, terlepaslah satu ikatan. Ini doanya. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Nah, jadi kita waktu tidur itu dianggap kita dalam keadaan mati, ya, mati. Itu mati kita. Waktu kita tidur itu mati. Semua nggak berfungsi, ya. Mata nggak berfungsi, telinga nggak berfungsi, mati lah, dalam keadaan mati. Makanya bersyukur kita ketika bangun berfungsi balik. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak. Ya, betapa banyak orang ketika bangun nggak bisa bergerak lagi, dia lumpuh. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah. Ya, setiap kali kita bangun, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, orang tidur, sebelum tidur dia masih bisa melihat. Ketika bangun udah gelap dunia ini, nggak bisa melihat lagi, buta. Ya, itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Jadi makanya setiap kali kita bangun, itulah rezeki, salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka pujilah Allah dengan membaca doa ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baca doa ini. Ini di pesantren, kalau sekiranya bisa kalian bangun serentak, pasti Buya wajibkan serentak membacanya. Cuman bangunnya nggak bisa serentak. Ada yang cepat bangunnya, mudah bangunnya. Ada yang sampai 10 menit dibanguni baru bangun. Ada yang sampai setengah jam dibanguni baru bisa bangun. Ya, ada yang sampai subuh, mau subuh dia baru bangun. Ya. Jadi kalau sekiranya kalian bisa serentak bangun, sekali bangun, bangun semuanya, maka boleh wajibkan baca ini. Alhamdulillah, serentak bacanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi kalau nggak bisa serentak bangunnya, setidak-tidaknya kamu baca sendiri-sendiri, masing-masing. Baca masing-masing. Ya, baca doa ini. Supaya apa? Supaya kita mensyukuri nikmat Allah. Allah bangunkan kita masih dalam keadaan sehat. Kayak mana kita tidur tadi, bangunnya masih kayak gitu juga. Ya, masih kayak gitu juga. Badan bisa bergerak, kaki bisa berjalan, mulut bisa bicara, telinga bisa mendengar, semuanya berfungsi baik. Ya, bersyukur kita kepada Allah. Di samping itu, kita bisa juga dengan membaca doa ini melepaskan satu ikatan yang telah diikat syaitan waktu kita tidur tadi. Hafal ini? Hafal? Ya. Udah sering diamalkan? Hah? Enggak. Nah, kalau enggak, boleh nanti
Bangun, setiap bangun tidur baca. Bangun tidur malam saja atau setiap tidur? Setiap tidur. Bukan hanya malam saja. Siang tidur kita, bangun dari tidur baca juga. Ya, baca juga. Coba bayangkan misalnya ini, satu ikatan nggak lepas dari kita. Wudu kita kan lepas, satu ikatan. Sholat kita lepas lagi satu. Berarti kalau kita nggak baca zikir, berapa ikatan yang tinggal? Satu. Itu satu hari. Besok kamu tidur lagi, diikat lagi. Yang lepas cuma 2 ikatan, satu ikatannya nggak lepas. Maka kian hari ikatan itu semakin banyak. Maka kian hari tambah malaslah kamu. Tambah malas, tambah malas, tambah malas. Begitu jadi. Ya? Jadi makanya lepaskan itu semua, lepaskan. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi. Bangun tidur, doa. Setelah doa, baru wudu. Setelah wudu, sholat. Ya. Waraina fi kitab Ibn Sunni bi isnadin sahihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadisnya hadis riwayat Imam Tirmidzi ya. Imam Ibn Sunni dia hanya mengutip, yang mengambil dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Idza staiqadha ahadukum falyaqul." Apabila bangun salah seorang di antara kamu, maka hendaklah dia mengatakan atau membaca, "Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bidzikrihi." Nah, ini doa yang lain. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku. Radda alayya ruhi. Ya, radda alayya ruhi. Mengembalikan kepadaku ruhku. Jadi kita puji Allah yang telah mengembalikan ruh kita. Kenapa? Karena ada orang yang waktu tidur ruhnya nggak dikembalikan lagi. Ya, berarti kalau nggak dikembalikan lagi bagaimana itu? Meninggal. Sangka masih tidur juga, ditunggu nggak bangun-bangun, ditunggu nggak bangun-bangun. Nah, rupanya sudah meninggal dunia. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ya, meninggal waktu tidur. Makanya kita ketika bangun bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa 'afani fi jasadi, dan memberikan kesehatan pada jasadku, pada badanku. Itu tadilah sebelum tidur mata bisa melihat. Bangun kita mata masih bisa melihat. Sebelum tidur telinga masih bisa mendengar. Bangun tidur telinga masih bisa mendengar. Sebelum tidur badan bisa bergerak. Setelah bangun tidur badan masih bisa bergerak. Itu wa'afani fi jasadi wa adina li bidzikrihi, dan dia mengizinkanku untuk berzikir. Jadi bangunnya tidur kita itu adalah peluang yang Allah kasih kepada kita untuk berzikir, bukan untuk main-main. Tidur kita, bangun lagi, itu adalah kesempatan bagi kita untuk berzikir, kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, kesempatan bagi kita untuk beribadah. Itu wa adzina li bidzikrihi. Itu doa yang lain. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa 'afani fi jasadi. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa 'afani
jasadi. Dan dia memberikan kesehatan pada jasadku. Wa adina li, dan dia mengizinkan aku bidikrihi. Ya, ini doa yang lain. Doa yang lain. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidikrihi. Diganti-ganti boleh. Contoh misalnya malam kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tidur siang Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidikrihi. Ya, bisa ditukar-tukar. Atau hari ini yang pertama, besok yang kedua, enggak apa-apa. Warawaina fihi, dan kami riwayatkan juga padanya, ya, pada kitab Ibnu Sunni, ya, pada kitab Imam Ibnu Sunni. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala, dia ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min 'abdin yaqulu 'inda raddillahi ta'ala ruhahu, tidak ada dari seorang hamba pun yang membaca ketika Allah mengembalikan ruhnya. 'Inda raddillahi ta'ala ruhahu, ketika Allah mengembalikan ruhnya. Maksudnya kapan ini? Bangun tidur. Jadi tidak ada seorang hamba pun yang ketika Allah mengembalikan ruhnya, dia membaca, apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini berarti termasuk juga zikir ketika bangun tidur. Kalau kita baca itu, ya, tidak ada seorang hamba pun yang membaca ini ketika dia bangun tidur, apa? Illa ghafarallahu ta'ala lahu dhunubahu walau kana mithla zabadil bahr, kecuali Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Bangun tidur kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa dua-duanya, bisa. Contoh, baca dulu Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidikri. Baca doa dulu. Setelah itu baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja. Maka kalau kita buat seperti itu, apa keistimewaan yang kita dapatkan? Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Berarti setiap kita mulai hidup di pagi hari, kita dalam keadaan bersih, nggak ada dosa. Ya, hadis ini dhaif. Walaupun hadisnya dhaif, tapi untuk amalan boleh. Ya, hadisnya dhaif. Yang ini hadisnya dhaif. Ya, yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu hadisnya lemah, ya, hadisnya lemah. Tapi boleh tidak kita mengamalkan hadis yang dhaif sebagai fadilah amal, sebagai amalan-amalan kita? Boleh, tidak mengapa. Ya, jadi setelah baca doa, lalu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa rawaina fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kami riwayatkan dari padanya pada kitab Ibnu Sunni juga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yantabihu min naumihi, tidak ada dari seorang lelaki yang terjaga dari tidurnya, fayaqul, maka dia membaca Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqazah, Alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiya,
Ashhadu anna Allah yuhyi. Ashhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadha. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur dan bangun. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyya. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan aku dalam keadaan salim, selamat, sehat. Asyhadu anna Allah, aku bersaksi bahwasannya Allah yuhyil mauta. Ya, ini menjadi ilmu bagi kita. Tandanya Allah itu mampu membangkitkan orang yang mati. Ini tandanya Allah menghidupkan orang yang tidur, membangunkan orang yang tidur. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau kita baca ini illa qala Allah Ta'ala, kecuali Allah akan menjawabnya shadaqa abdi, benarlah hambaku. Jadi kalau kita bangun tidur, kita baca doa ini. Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadha. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyya. Asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ketika kita baca itu, Allah akan menjawab shadaqa abdi, benarlah hambaku. Wa rawaina fi sunan Abi Daud, dan kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba min al-laili kabbara 10 wa hamida 10 wa qala subhanallahi wa bihamdihi 10 wa qala subhanal malikil quddus 10 wastaghfara 10 wa halala 10 thumma qala Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah 10 thumma yaftatihu as-salah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari malam hari, idza habba minal laili, apabila bangun dari malam hari. Berarti bangun dari malam hari ini maksudnya apa? Bangun tidur. Ini kata Aisyah, istri Nabi, yang selalu melihat Nabi tidur dan bangun tidur. Apa kata Aisyah? Nabi kalau bangun di malam hari, bangun tidur di malam hari, kabbara 10, dia membaca takbir 10 kali. Ya. Apa? Baca 10 kali. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 kali. Baca 10 kali. Wa hamida 10, dan membaca tahmid 10 kali. Apa itu? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. 10 kali. Wa qala subhanallahi wa bihamdihi 10, dan membaca subhanallahi wa bihamdihi 10 kali. Baca subhanallahi wa bihamdihi juga 10 kali. Wa qala subhanal malikil quddus 10, dan dia baca subhanal malikil quddus 10 kali. Wastaghfara 10, dan beristighfar 10 kali. Apa istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang paling pendek. Baca 10 kali. Wa halala 10, dan membaca tahlil 10 kali. Apa itu? Baca tahlil la ilaha illallah. Baca 10 kali. Thumma qala, kemudian Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sempitnya dunia atau susahnya dunia dan sempitnya hari kiamat dan susahnya hari kiamat. 10 kali. Oke, thumma yaftatihu shalah. Kemudian dia pun memulai salat. Ini zikir Nabi setelah bangun tidur. Makanya dia bilang zikir setelah bangun tidur itu bukan satu aja, banyak. Ya, ini kita buat lagi contoh.
Ini agak panjang. Nah, ini kalau habba minal lail, berarti ini khusus untuk di malam hari saja. Kemudian bukan saat pas bangun kali, enggak. Setelah kita bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Oke. Atau kita tambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru kita bangun, pergi wudu. Setelah wudu, sebelum sholat, itu maksud habba minal lail, ya. Sebelum sholat kita baca takbir 10 kali. Berarti Allahu Akbar. Berapa kali? 10 kali. Ya. Kemudian alhamdulillah 10 kali. Kemudian subhanallahi wa bihamdihi 10 kali juga. Kemudian Subhanal Malikil Quddus 10 kali juga. Kemudian beristighfar. Kita buat yang paling pendeknya saja dulu ya. Astaghfirullah. Astaghfirullah 10 kali juga. Oke, kemudian tahlil ya. Baca la ilaha illallah. Jadi pun 10 kali juga. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ini pun 10 kali juga. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid kurang dhiqid dunya. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Wa dhiqi yaumil qiyamah. Ini pun 10 kali. Ya. Oke. Bisa. Allahu Akbar 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Subhanal Malikil Quddus 10 kali. Astaghfirullah 10 kali. La ilaha illallah 10 kali. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah 10 kali. Ada 7 macam zikir yang dibaca. Setelah baca ini berarti 70 kali semuanya. 70 kali baru kita sholat. Sholat apa ya? Sholat yang malam itu mau kita kerjakan lah. Misalnya sholat tahajud, baru kita sholat tahajud. Begitu. Oke? Bisa? Tidak. Ya, kalau mau pas bangun tidur itu pun boleh juga, apa-apa juga. Ya. Misalnya pas bangun tidur itu sambil nunggu kita, sambil nunggu kembali ruhnya semua, ya kan? Kita baca ini boleh juga, nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya kita biar cepat, bangun tidur baca doa, oke? Setelah baca doa pergi berwudu.
Setelah wudu, nah ini sambil kita mau sholat malam, sholat tahajud, nah, kita baca zikir ini dulu. Nah, boleh, itu pun boleh. Atau kalau mau pas bangun itu juga, pas waktu bangun itu sebelum wudu kita baca juga boleh, tidak apa-apa. Ya. Asal dibaca yang 70 itu, jumlahnya 70 ya, ada 70. Wa qawluhu habba, yang dimaksud dengan perkataannya habba, ya habba minal lail ay istaiqadha. Maksudnya adalah istaiqadha, bangun, ya, istaiqadha, bangun. Wa rawaina fi sunan Abi Daud, dan kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud. An Aisyah aidan, dari Aisyah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istaiqadha minal laili qala, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari dia membaca la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang lain lagi, ya. La ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, aku meminta ampun atas segala dosa-dosaku, dan aku memohon kepadamu rahmatmu. Ya Allah, tambahlah ilmu untukku. Nah, ini bagus ini untuk para penuntut ilmu, para santri, ya. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, jangan kau palingkan hatiku setelah engkau memberi hidayah kepadaku. Wa hab li min ladunka rahmah, dan limpahkanlah kepadaku rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Ya, ini bagus doa-doa. Ya, la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Oke. Sudah. Sikit lagi. Bab ma yaqulu idza labita saubahu. Bab tentang apa yang dibaca. Ini habis bab masalah bangun tidur, saat bangun tidur. Cukuplah yang tadi itu saja ya. Ada lagi Bu ya, banyak lagi sebenarnya. Cuman sudah diambil Imam Nawawi yang ini. Ini lebih dari cukup. Kita amalkan ini saja waktu kita bangun tidur, udah Masya Allah kali itu. Udah banyak ya. Ini kita masuk kepada bab yang baru. Setelah bangun tidur tentu kita ingin memakai baju. Bab ma yaqulu idza labisa saubahu. Labisa saubahu. Bab apa yang dibaca saat memakai baju. Labisa ya. Labisa yalbasu. Jangan labasa. Kalau labasa yalbisu. Ya, berbeda itu. Kalau fi'ilnya jadi di bab ini babnya labisa. Labisa. Fi'il mudhari'nya yalbasu. Jangan salah, jangan dibaca labasa. Kalau labasa fi'il mudhari'nya yalbisu. Labisa yalbasu. Labasa yalbisu, ya. Beda sedikit saja. Kalau labisa yalbasu ini artinya memakai. Memakai. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra wa yalbasuna, dan mereka memakai
memakai pakaian yang khudra, hijau, thiyaban khudra, baju yang hijau. Jadi dalam surga kita nanti pakaiannya warna hijau salah satunya. Yang pakaian warna hijau itu min sundus, ya, itu dari apa? Sutra, ya, dari sutra. Jadi labisa yalbasu, memakai. Tapi kalau labasa yalbisu itu mencampur adukan. Dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Nah, kalau campur aduk itu biasanya membuat keraguan. Apa itu Allah katakan? Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun, wala labasna alaihim ma yalbisun. Maka kalaulah sekiranya kami menjadikan mereka itu malaikat, ya. Jadi kalaulah misalnya Rasul itu malaikat, itu kata Allah, kalaulah Rasul itu malaikat bukan manusia, wala labasna alaihim ma yalbisun, maka kita akan bingung. Kenapa bercampur? Mana manusia, mana malaikat? Akan bercampur, akan membuat keraguan kita. Makanya Nabi itu adalah manusia, bukan malaikat. Nabi kita adalah manusia, bukan malaikat. Oke, jadi sekarang kita membahas tentang apa yang kita baca saat kita memakai pakaian. Ya, pakaian itu apa saja? Semua. Baju, celana, rok, jilbab, itu semua pakaian. Apa yang kita pakai itu namanya pakaian. Ya. Apa yang kita baca? Yustahabbu an yaqula bismillah. Disunnahkan setiap membacanya, setiap memakainya membaca bismillah. Pakai baju, bismillah. Pakai celana, bismillah. Pakai jilbab, bismillah. Pakai lobek, bismillah. Sunnah hukumnya, berpahala. Ya. Setiap kita memakai sesuatu, pakailah dengan membaca bismillah. Wa kadzalika tustahabbu tasmiyatu fi jami'il a'mal. Begitu jugalah disunnahkan membaca bismillah pada semua amal-amal yang baik. Semua amal, semua perbuatan disunnahkan kita baca bismillah. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wasmuhu Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza labitha sauban, apabila dia memakai pakaian, sammahu bismihi, dia menamakan pakaiannya itu dengan nama qamisan. Jubah, qamis, apa namanya? Ya, kemeja, jubah, baju lah. Au ridaan, atau rida, selendang. Au imamatan, atau imamah, sorban, serban. Kalau serban itu, kalau dia kita pakai di kepala, namanya imamah. Kalau nggak dipakai di kepala, kita letak di pundak kita ini saja, itu namanya rida. Ya, rida. Kalau kita selendang, apa namanya, serban juga namanya. Cuman dalam bahasa berbeda. Kalau sorban itu kita lilitkan di kepala, itu namanya imamah. Kalau nggak dililitkan di kepala, kita letakkan di leher kita ini saja, di pundak kita, itu namanya rida. Jadi Nabi, dia itu menamakan di sini maksudnya bukan, oh baju yang ini namanya si fulan, baju ini namanya si fulan, bukan. Maksudnya dia kasih nama, ini qamis, ini apa, jubah, ini baju koko, ini apa gitu maksudnya. Ya. Udah sama kayak kita sekarang. Nah, sekarang kan sudah ada namanya kan. Kalau baju panjang apa namanya? Kalau perempuan gamis, ya.
ada daster, ya, dan lain sebagainya. Ini ada kaos, ada kemeja, sarung, celana. Itu namanya sammahu bismihi, memberi nama. Bukan berarti misalnya baju kaosnya dikasih namanya misalnya Maul, ya, lobenya dikasih Tufah, bukan gitu. Ya, bukan dikasih nama seperti itu, tidak. Maksudnya jenisnya, ya, jenisnya. Nah, kalau ketika memakai itu, maka Nabi membaca yaqulu, dia membaca Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Oke, itu bacaannya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu min khairihi, dari kebaikannya, wa khairi ma huwalah, dan kebaikan apa dia baginya. Untuk apa pakaian itu kita pakai? Ya, kebaikannya apa? Oh, untuk menutup aurat kita supaya bisa sholat dengan baik, sah sholatnya, tertutup aurat kita. Wa a'udzu bika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya. Wa syarri ma huwalah, dan kejahatan dari apa dia baginya. Maksudnya apa kejahatan pakaian? Kira-kira kejahatan pakaian apa? Hah? Apa kejahatan pakaian? Hah? Kalau kita pakai pakaian, apa kejahatan yang datang dari pakaian itu? Tadi contoh kalau kebaikan, dengan kita pakai pakaian itu tertutup aurat kita, maka sahlah sholat kita. Itu kebaikannya, contoh kebaikannya. Nah, contoh keburukannya apa? Baju yang pendek. Oh, jadi kalau pakai baju yang pendek kita baca doa juga? Yang pakai baju yang nggak menutup aurat. Please charge. Cok. Jadi kalau seseorang pakai baju yang tidak menutup aurat, boleh dia baca doa ini? Hah? Boleh? Nggak boleh lah. Membaca bismillah untuk melakukan perbuatan yang haram, maka haram hukumnya. Jadi jangan berangkat baca bismillah itu selalu dapat pahala. Oh enggak. Hukum membaca bismillah 5. Hukum membaca bismillah 5. Wajib. Kapan wajib baca bismillah? Kapan wajib baca bismillah? Waktu sholat. Waktu baca fatihah ketika sholat, wajib hukumnya baca fatihah. Kalau nggak dibaca nggak sah sholatnya. Kedua, sunnah. Kapan kita sunnah baca bismillah? Inilah, pakai baju, makan, minum, mau tidur, semua kebaikan kita mulai dengan bismillah. Hukumnya sunnah, berpahala. Ketiga, jaiz. Kapan jaiz baca bismillah? Boleh-boleh saja, ya, boleh. Baca nggak apa-apa, nggak dibaca pun nggak apa-apa. Kapan? Hah? Lagi nggak ngapa-ngapain, kamu baca bismillah. Ya, nggak ada ngapa-ngapain, tinggal duduk-duduk termenung, bismillah, bismillah. Itu jaiz hukum. Makruh, kapan kamu makruh membaca bismillah? Hah? Di WC makruh baca bismillah. Hah? Kapan? Hah? Kapan kita makruh membaca bismillah? Hah? Ketika melakukan sesuatu yang makruh lah. Apa melakukan sesuatu yang makruh? Makan jengkol. Ketika makan jengkol, bismillah, maka makruh hukum. Ya? Jengkol mentah, jengkol yang mentah, mau kau lalap jengkol itu, sebelum kau lalap baca bismillah. Bismillah, makruh. Kelima, haram baca bismillah. Kapan haram baca bismillah? Hah? Mau mencuri, bismillah, haram itu. Ya? Mau minum mabuk-mabukan, mau minum apa? Tua, mau minum apa? Bismillah, haram hukumnya. Ya. Mau melakukan perbuatan yang haram, kau baca bismillah, maka haram. Memakai pakaian yang tidak menutup aurat untuk pergi ke pasar, hukumnya apa? Haram. Jadi kalau kau pakai baca bismillah, apa hukumnya? Haram. Gak boleh. Gak boleh dibaca. Ya.
Jadi itulah maksudnya syarri ma huwalah. Apa syarri ma huwalahnya tadi? Kalau tadi itu udah lain, itu nggak bisa dibaca doa ini lagi. Jadi apa maksud kejahatan dari pakaian itu? Apa contoh kejahatan dari pakaian itu? Sombong. Oh ini 1 juta ini harganya ini. Jangan kau pegang, hati-hati, 1 juta harganya ini. Nah, satu lagi, oh ini limited edition ini. Di Sumatera Barat cuma satu ini aja ini. Cuma ada 2. Satu punya saya, satu lagi punya Pak Gubernur. Selainnya nggak ada lagi. KW semua. Nah, itu apa? Syarri ma huwal. Ya. Jadi hati-hati kita. Hati-hati. Makanya kita doakan ini. Setiap mau pakai pakaian. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwala wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwala. Wa rawaina fihi, dan kami riwayatkan juga di dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Mu'adz bin Anas, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, man labitha thawban jadidan faqala, siapa-siapa yang memakai pakaian yang baru, maka dia membacakan alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini kalau punya baju baru, ini mau hari raya nih. Mau hari raya. Nah, kalau mau pakai baju itu baca alhamdulillahilladzi kasani hada. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan pakaianku ini yang seperti ini. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dan kamu telah memberikan rezeki kepadaku tanpa bersusah payah. Ya, enggak perlu kita minta sama Allah, ya Allah hari ini berilah mataku berkedip seperti biasa. Enggak kita minta pun dikasih sama Allah. Ya Allah berilah hari ini hidungku bisa bernafas seperti biasa. Enggak kita minta pun dikasih sama Allah. Nah, itu namanya wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Allah memberikan rezeki kepada kita itu tanpa susah payah. Ya. Enggak kita bekerja pun, kalau rezeki yang itu sudah Allah beri. Ya. Makanya pakaian, kenapa ketika pakai pakaian baru pun kita doakan seperti itu? Karena enggak perlu memaksakan diri untuk membeli pakaian baru, itu maksudnya. Jangan gara-gara mau beli pakaian baru kita hutang sana hutang sini. Belum selesai lagi kredit tahun lalu, udah hutang lagi kita, kredit lagi kita, menimpa-nimpa jadinya. 5 tahun dan 5 kredit kita nggak siap-siap. Kredit apa? Baju. Lebih bagus kayak nyanyi-nyanyi itu kan, baju baru, alhamdulillah. Kalau nggak punya baju baru, nggak apa-apa, masih ada baju yang lama. Ya, jadi kalian kayak gitu nanti ya, anak-anakku ya, jangan menuntut, mak mana baju baruku, ayah mana baju baruku, kawanku 5 baju barunya, aku harus 6. Nggak boleh. Dibelikan sama mak kita, alhamdulillah. Nggak dibelikan, nggak apa-apa. Jadi nanti, ya. Cukup bilang nanti di hari ke-29, mak baju baru tahun yang lalu masih bagus kok, nggak apa-apa. Ya, jangan nanti nangis pula, ya kan? Nangis. Aku belikan, nggak boleh. Ya, pakaian itu adalah rezeki yang Allah berikan min ghairi haulin minni wala quwwah. Nggak usah pala dipaksa-paksakan kali. Ada alhamdulillah, nggak ada apa-apa. Ya, oke? Ini yang kita baca kalau kita punya baju baru. Apa tadi? Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau dibaca itu, kalau dibaca ini, kata Nabi, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita pakai baju baru, kita baca doa itu, alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang lalu.
Oke, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan sambung bab ma yaqulu idza labita thawban jadidan au na'la wa ma asbah. Ada pertanyaan? Habis? Ada? Ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini saja. Mungkin ini pengajian Al-Azkar yang terakhir untuk bulan ini. Insyaallah kita akan sambung lagi nanti setelah liburan, ya, setelah liburan. Jadi setelah hari raya lah nanti kira-kira. Berarti kita libur lebih kurang dua kali pertemuan, ya, 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan, lupa ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti libur. Tapi nanti kalau sekiranya ada perubahan, kalau misalnya nanti kita mau mengaji online, nggak apa-apa. Bisa ngaji online. Bisa. Hah? Ngaji online. Ya. Tapi susah lah nanti. Nah, kalau bisa nanti nggak apa-apa. Kalau bisa nanti berarti tetap kita lanjutkan. Kalau bisa ngaji online, nanti linknya Buya kasih di Facebook. Ya, nanti Facebook masuklah di link situ. Tapi tengok nanti kalau memang bisa kita lanjutkan secara online, ya, supaya selesai. Karena target Buya Al-Azkar ini kita tamatkan dalam 1 tahun ini. Maksudnya sebelum kalian naik kelas 4 nanti, yang kelas 2 sekarang, pokoknya Al-Azkar sudah tamat, sudah selesai. Nah, jadi kalian masuk kelas 4, nanti sudah nggak ada lagi kajian Al-Azkar. Sudah kita tukar dengan kitab yang baru. Gitu. Ya. Oke, ini saja untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.